Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar. Di sini saya akan membahas tentang mencermati ruang lingkup resiko. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mempelajari penanggulangan resiko. Pelajaran yang pertama adalah mengenali bisnis Anda. Pelajaran terpenting dan utama yang dapat kita tarik adalah bahwa manajemen harus mengenali bisnis, maka Anda akan menjadi sukses di bidang Anda. Hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu bisnis, mulai dari direksi dan komisaris hingga para supervisor garis depan dan karyawan yang merupakan bagian integral dari manajemen resiko. Dalam manajemen resiko, misalnya ada resiko kredit. Kenali nasabah Anda. Dalam manajemen resiko, penjualan produk, misalnya kenali produk Anda, keunggulan dan kelemahannya. Hal yang mendasar sebelum Anda memastikan seseorang untuk membeli produk Anda tersebut, maka Anda harus mengenali produk Anda. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan kompetitor kalau Anda sendiri tidak memahami, tidak mengenali produk Anda. Jadi Anda harus mengenali resiko Anda. Pelajaran kedua adalah keseimbangan, pemeriksaan dan perimbangan. Prasyarat manajemen resiko yang efektif adalah suatu memerlukan sistem pemeriksaan dan keseimbangan untuk mengelakkan individu atau kumpulan dari mempunyai kuasa yang berlebih untuk mengambil resiko bagi pihak organisasi. Manajemen resiko tidak menghendaki adanya suatu individu atau kewenangan untuk mempertaruhkan modal perusahaan pada suatu aktivitas tertentu. Pelajaran yang ketiga adalah menentukan limit dan ruang lingkup. Jika strategi bisnis dan perencanaan memberikan arah yang dituju, maka limit resiko dan ruang lingkup memberikan tanda kapan Anda harus stop atau berhenti. Limit resiko adalah suatu balasan yang dapat diterima atau ditolerir oleh manajemen perusahaan. Contoh resiko pasar antara lain mencakup limit transaksi, limit produk, dan jangka waktu. Dan Anda harus juga bisa men-scope resiko. Misalnya Anda juga perlu dibangunkan untuk menjawab resiko perniagaan. Dan untuk pelajaran yang keempat adalah fokus pada kas Anda. Kas dalam perusahaan akan selalu menggiurkan dan selalu memiliki unsur resiko. Untuk disalahgunakan, penting untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme yang cukup untuk menguruskan dana tunai dalam syarikat. Berikut langkah-langkah praktikal untuk mengurus aliran tunai. Pertama adalah mengumpulkan piutang. Yang kedua, atur persyaratan kredit yang lebih
tetap. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan. Anda harus meningkatkan penjualan Anda dengan cara yang efektif. Yang keempat adalah diskon harga. Dan untuk pelajaran yang kelima adalah gunakan ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat atau ukuran kesuksesan digunakan perusahaan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja individu atau kelompok. Misalkan, tolak ukur apakah realistis jika pertumbuhan agresif sebesar 15-20%, sedangkan perusahaan kompetitor cuma 5% saja. Dengan adanya ukuran yang tepat, perusahaan akan mengidentifikasi perspektif risiko atau hasil yang tepat, sehingga ukuran risiko tidak terlalu tinggi adapun tidak terlalu rendah. Pelajaran yang keenam adalah berikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang Anda kehendaki. Paket kompensasi yang baik tentunya mendorong pengukuran kinerja yang baik dan kompensasi yang intensif lebih baik. Di sini ditunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara paket kompensasi yang baik dengan manajemen risiko. Pembelajaran yang ketujuh adalah ciptakan keseimbangan yin dan yang sebagai manajemen risiko yang profesional seharusnya dapat menyeimbangkan sisi-sisi yin dan yang, di mana sisi yin atau sisi keras. Pembelajaran yang ketujuh, ciptakan keseimbangan yin dan yang. Sebagai manajer resiko yang profesional seharusnya dapat menyeimbangkan sisi keras dan sisi lunak. Sisi keras yaitu yin adalah manajemen resiko, contohnya penilaian resiko dan audit atau kebijakan prosedur manajemen resiko. Sedangkan untuk sisi lunak atau sisi yang antara lain adalah penetapan prinsip dalam nilai-nilai perusahaan, penyediaan program pelatihan dan pengembangan, memfasilitasi komunikasi terbuka dalam membahas wacana seputar manajemen risiko. Dan untuk dalam konsep manajemen di sini juga dijelaskan kalau tidak ada yang lebih sulit dari seni manuver. Hal ini sulit karena perlu membuat rute menjadi yang paling langsung dan membalik situasi tidak baik menjadi menguntungkan. Itu adalah istilah. Dan intinya adalah bisnis tentang pengambilan resiko dan manajemen resiko tidak dimaksudkan untuk mentiadakan resiko-resiko negatif yang ada, melainkan untuk mengendalikannya dalam batas-batas masih diterima atau wajar, kemudian mengelolanya untuk tetap dapat mendukung profitabilitas perusahaan. Berikut berbagai jenis resiko yang ada. Misalnya ada resiko pasar
Resiko pasar seperti resiko pergerakan harga yang berdampak negatif bagi perusahaan. Ada juga mampukah produk bersaing di market. Misalnya produk yang akan kita keluarkan apakah mampu bersaing dan mampu laris di pasaran. Tentu kita harus mengidentifikasinya sebelum menjadi masalah. Dan untuk resiko kredit adalah resiko kegagalan pelanggan, resiko kegagalan bayar piutang untuk seseorang yang meminjam atau mengkredit. Yang ketiga adalah resiko operasional, di mana resiko operasional itu antara lain seperti kegagalan produksi, dan ada resiko terjadinya peristiwa eksternal, misalnya gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Saat ini profesional memperkenalkan jenis-jenis resiko seperti resiko bisnis. Resiko bisnis itu resiko yang dimaksud adalah resiko tidak tercapainya sasaran hasil operasi. Dan ada juga resiko organisasional. Resiko organisasional itu antara lain resiko yang timbul dalam organisasi yang kurang baik atau kurang kondusif. Selain itu, profesional umumnya mengklarifikasikan resiko kepada resiko keuangan. Resiko keuangan itu antara lain ya resiko pasaran, resiko kredit, ada resiko operasi. Resiko operasi itu ya seperti resiko perniagaan dan resiko organisasi. Bagaimana manajemen resiko diperlukan? Solusi praktis adalah dengan menjadikan resiko sebagai bagian dari pola pikir dan tugas tanggung jawab setiap karyawan. Ternyata pendekatan ini memiliki manfaat, antara lain pertama, tidak seorang pun memahami berbagai risiko yang selain orang tersebut tahu atau dalam lingkup bidangnya. Yang kedua adalah pendekatan ini memungkinkan resiko dikelola secara menyeluruh di suatu perusahaan. Konsep manajemen resiko adalah konsep manajemen resiko sangatlah penting untuk memahami resiko dalam organisasi. Konsep manajemen resiko harus menjadi pemikiran pekerja syarikat. Berikut konsep-konsep manajemen resiko. Yang pertama ada exposure, berhubungan dengan kesediaan perusahaan untuk mengambil resiko. Dalam hal ini adalah resiko kerugian, mengukur daya tahan khas terhadap exposure yang ada dan mengidentifikasi dampaknya. Berapa kerugian yang dapat kita terima? Bank memberi pinjaman kepada nasabahnya, tentu resiko gagal bayar. Piutang bank yang tidak tertagih.
Yang kedua ada volatilitas atau tingkat kerapuhan atau perubahan. Contoh, semakin besar eksposur kredit dari bank, maka semakin tinggi resikonya, semakin volatile. Yang ketiga, probabilitas. Probabilitas adalah upaya mengidentifikasi kemungkinan suatu peristiwa yang berdampak kerugian. Contohnya, seberapa besar kemungkinan terjadi peristiwa beresiko, atau seberapa sering probabilitas bank dibobol. Yang keempat, tingkat kerugian atau severity. Tahap kerusakan atau kerugian yang akan kita alami, semakin besar keperitan, semakin tinggi resiko. Contoh, seberapa buruk jika hal itu terjadi, atau seberapa kerugian yang ditanggung jika peristiwa itu terjadi. Yang kelima, rentang waktu atau time horizon. Yang disebut dengan rentang waktu, yaitu adalah jangka masa. Juga boleh ditafsirkan ukuran tempo yang diperlukan. Contohnya, seberapa lama kita terekspos terhadap resiko, atau butuh waktu berapa lama perbaikan mesin produksi sehingga memakan waktu. Yang keenam adalah korelasi atau correlation. Korelasi adalah konsep penting dalam diverifikasi resiko. Jika dua tingkah laku resiko dikategorikan bagus, maka semakin tinggi korelasi, semakin tinggi resiko. Contoh, bagaimana keterkaitan suatu resiko dengan bisnis lainnya. Jika yang satunya rugi, yang lainnya akan rugi. Resiko yang saling berkaitan. Yang ketujuh ada modal atau capital. Syarikat itu memegang modal untuk dua sebab utama, yang mana untuk memenuhi keperluan tunai dan pembelajaran atau pelaburan dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan manajemen resiko. Bagaimana pelaksanaannya? Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah manajemen resiko menentukan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah mengelola resiko, memerlukan komunikasi antar organisasi atau syarikat. Yang ketiga adalah manajemen resiko mempertimbangkan ancaman dan peluang. Yang keempat, manajemen resiko memerlukan pemikiran yang komprehensif dan mendasar. Yang kelima ada manajemen resiko memerlukan pemikiran antisipasi ke depan ya. Yang keenam adalah manajemen resiko harus mempertimbangkan manfaat dan biaya. Kenapa manajemen resiko sebagian
besar tak terpisahkan dalam bisnis organisasi dan memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya antara lain adalah satu, mengurangi kejutan atau hal-hal yang tidak menyenangkan di luar dugaan. Yang kedua adalah eksplorasi dan eksploitasi peluang. Yang ketiga adalah hubungan dengan pemangku yang semakin baik. Yang keempat ada peningkatan reputasi. Dan untuk yang terakhir adalah perlindungan terhadap direksi dan pejabat lain. Berikut penjelasan saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.